Tutupnya sejumlah pabrik membuat gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal buruh kembali bergulir. Sektor manufaktur yang sebagian besar bersifat padat karya, seperti tekstil dan garmen menjadi yang paling terpukul. Dalam 5 bulan terakhir, setidaknya ada 8 perusahaan manufaktur dan teknologi yang melakukan PHK massal karyawannya. Penyebabnya beragam, dari pelemahan daya beli, lesunya pasar ekspor dan domestik hingga kebijakan industri. Salah satu yang menyita perhatian adalah tumbangnya perusahaan tekstil raksasa PT Seri Rejeki Isman Tbk atau Seritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah resmi dinyatakan pailit dan tutup pabrik, perusahaan memecat 10.665 karyawannya. Pasar produk Seritex yang pernah menembus lebih dari 100 negara tak mampu bertahan ketika krisis ekonomi global pada masa pandemi COVID-19 dan anjloknya penjualan secara berkelanjutan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo memperkirakan sekitar 24.000 pekerja kehilangan pekerjaan pada awal 2025. Ia merujuk pada jumlah pegawai yang telah mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam 2 bulan terakhir. PHK terhadap puluhan ribu buruh tersebut beresiko menambah jumlah penganggur. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penganggur pada Agustus 2024 mencapai 7,4 juta orang atau bertambah dibanding pada Februari 2024 yang sebesar 7,19 juta orang. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam berpandangan penyebab utama PHK adalah kombinasi kondisi global, kebijakan pemerintah serta daya saing industri dalam negeri. Namun ia mengklaim faktor utama yang membuat industri padat karya anjlok adalah penurunan permintaan ekspor akibat ketidakpastian global. Apalagi di tengah kondisi perusahaan yang kritis akibat penurunan permintaan ekspor, pasar dalam negeri tidak dapat diandalkan karena banjir produk impor. Menurut Bob, ada banyak aspek yang menyebabkan gelombang PHK kian besar. Salah satunya kenaikan upah minimum yang dinilai menambah tekanan terhadap pengusaha. Dalam 10 tahun terakhir, ia mengklaim upah minimum telah naik sekitar 7% per tahun. Sementara itu, inflasi hanya 4%. Hal ini menyebabkan biaya tenaga kerja makin mahal bagi perusahaan sehingga memilih untuk melakukan PHK. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mira Sumirat menuturkan, gelombang PHK massal sebetulnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pandemi. Hanya saat ini, tutur Mira, perusahaan manufaktur Indonesia yang sedang ambruk karena permintaan pasar terus menurun sejak pandemi COVID-19 pada 2020. Dia menekankan bahwa kondisi ini makin parah akibat terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasalnya, Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan perusahaan memutus hubungan kerja terhadap buruh secara murah dan mudah. Mira menepis dalih pelaku usaha bahwa kenaikan upah minimum menjadi penyebab perusahaan melakukan PHK. Sebab, Undang-Undang Cipta Kerja cenderung menekan upah pekerja dengan menghapus upah minimum sektoral, mengubah formula upah minimum agar tidak lagi berbasis kebutuhan hidup layak, serta memperbolehkan penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourcing tanpa batasan jenis pekerjaan. Undang-undang itu juga memperkenalkan sistem upah per jam dan jam kerja fleksibel yang berisiko menurunkan total pendapatan pekerja. Mira memperkirakan gelombang PHK belum mereda dalam waktu dekat, sebab hingga saat ini belum ada kebijakan signifikan dari pemerintahan Presiden Prabowo yang secara langsung berkontribusi terhadap PHK massal. Ekonom Indef Zulfian Syafrian menyebutkan pelemahan daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan gelombang PHK terus bergulir. Ia mengatakan hal ini diperparah oleh pemulihan ekonomi seusai masa pandemi COVID-19 masih belum tuntas dengan banyak sektor yang belum kembali ke posisi pra-pandemi. Selain itu, Zulfian berpendapat perusahaan-perusahaan yang selama masa pandemi mengurangi tenaga kerja tidak serta-merta menambah kembali jumlah pekerja meski ekonomi mulai pulih. Banyak perusahaan justru beradaptasi seusai masa pandemi sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja makin terbatas. Dia memperkirakan banyak masyarakat yang akhirnya bergantung pada utang untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, utang konsumtif meningkat, sedangkan pendapatan real stagnan atau bahkan turun. Inilah yang membuat daya beli melemah karena masyarakat mengurangi belanja, terutama pada barang non-esensial. Adapun Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita mengklaim dinamika kondisi perekonomian global merupakan kontributor utama dalam permasalahan industri manufaktur Indonesia. Menurut dia, maraknya PHK belakangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan permintaan pasar ekspor, kesalahan manajemen pabrik, dan perubahan strategi bisnis perusahaan induk yang ingin mendekatkan bisnis produksi ke pasar luar negeri. Ditambah keterlambatan pelaku industri dalam mengadopsi teknologi sehingga kalah bersaing.
Menurut politikus Partai Golkar itu, sebagian besar penutupan pabrik terjadi akibat turunnya permintaan domestik yang disebabkan oleh banjirnya produk impor di pasar dalam negeri, melemahnya daya beli masyarakat domestik, serta kelangkaan bahan baku. Meski demikian, Agus menyatakan Kementerian Perindustrian akan terus berupaya meningkatkan investasi baru di sektor manufaktur. Tujuannya, mendorong munculnya industri baru untuk mulai berproduksi sehingga bisa menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dan menjadi alternatif lapangan kerja bagi pekerja yang terkena PHK. Tujuannya, mendorong munculnya industri baru untuk mulai berproduksi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dan menjadi alternatif lapangan kerja bagi pekerja yang terkena PHK.